sampai habis. Gurah adalah sebuah alat yang untuk menghilangkan dahak atau menghilangkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan dengan tujuan agar suara kita lebih ringan, suara kita agar lebih nyaring dan napas juga lebih lega. Dan gurah itu banyak berbagai macam caranya, dan yang akan saya jelaskan di sini adalah gurah melalui mulut. Yang jarang orang ketahui bahwa gurah dari mulut juga bisa membuat suara itu lebih lantang. Tujuan gurah adalah untuk meringankan suara kita. Bagi para pecinta seni, seni baca Al-Quran, seni qasidah, seni nasyid, dan vokalis-vokalis lainnya, memang diperlukan untuk gurah. Karena setiap manusia mempunyai suara kadangkala kurang lembut ataupun dikatakan kurang bagus, dan gurah itu sebagai bumbunya. Jadi kita bisa kategorikan gurah itu pelengkap untuk suara merdu. Untuk suara yang bagus dan lebih baik, itu kita tidak cukup dengan gurah. Walaupun kita sering gurah berkali-kali, tidak bisa menjamin suara kita itu baik. Karena memang harus ada latihan untuk olah vokal dan olah suara itu. Dan yang kita bahas di sini adalah cara gurah yang melalui mulut. Biasanya yang kita dengar kebanyakan gurah dari hidung, ada juga gurah yang diurut, ada juga dengan lada, ada juga dengan kapur. Semuanya itu tujuannya adalah untuk menghilangkan dahak atau menghilangkan lendir yang ada di tenggorokan ataupun ada di rongga hidung. Dan memang tujuannya itu sangat baik, dan manfaatnya pun bisa menghilangkan penyakit seperti polip, asma, dan juga penyakit-penyakit yang ada di tenggorokan. Itu bisa meringankan atau bisa menghilangkan dari penyakit itu. Dan gurah itu sangat baik buat para pemula-pemula, misalnya yang mencintai seni baca Al-Quran, para qori-qori. Untuk melengkapi supaya suaranya lebih enteng dan merdu, biasanya santri-santri itu pasti dia mengejar pada gurah, karena dia ingin suara itu enteng. Dan gurah itu tidak bisa menjamin suara kita itu baik ataupun dengan nada yang baik, karena itu perlu latihan. Kadangkala ada orang suaranya memang bagus, merdu, tapi mereka tidak bisa pas masuk dengan nada, tidak pas dengan cengkok lagam ataupun magom ataupun fales. Dan yang bisa memperhatikan itu ya orang-orang yang bisa pernah mempelajari magom ataupun lagam, ataupun orang-orang yang bisa bermain musik, baru bisa mereka memahami hal-hal itu. Karena fales itu ya orang yang pernah mengetahui ilmunya. Jadi suara bagus, suara merdu, belum tentu dia bisa menguasai nada. Dan tujuan gurah itu adalah meringankan suara kita. Dan tidak cukup dengan gurah, setelah gurah pun harus dengan kita latihan yang keras, mengeluarkan suara-suara yang kuat agar suara kita lebih ringan. Belajar magom, belajar lagam. Nah, itu jalan tujuannya, karena gurah itu adalah sebuah bumbu. Sebuah bumbu itu kita ibaratkan kita memancing ikan. Kita memancing ikan, kemudian ikan itu kita bakar. Nah, setelah kita bakar, kita makan dagingnya, kita akan merasakan daging itu enak. Tetapi akan lebih enak lagi ketika ikan itu kita tambahkan dengan bumbu. Begitu kemasannya. Nah, tujuan gurah pun sama. Ketika orang mencintai seni lagu, seni baca Al-Quran, baik vokalis-vokalis, dia ingin suaranya lebih merdu dan lebih enak. Karena memang ada manfaatnya dari gurah itu. Ketika orang setelah gurah itu, rasa semangatnya itu
lebih tinggi. Semangat untuk membaca, untuk bersolawat, atau mau suara-suara yang bernada-nada yang memang diperlukan suara-suara yang indah. Jadi semangat. Jadi ada dorongan dari gurah itu. Karena memang suara kita memang lebih ringan. Nah, nanti saya akan memberikan tutorial dari mulai bagaimana kita cara meminumnya, kemudian waktunya gurahnya, karena ada perbedaan antara gurah dengan hidung dengan gurah mulut, itu ada perbedaan. Apa bedanya? Kalau biasanya kalau gurah dari hidung kebanyakan itu gurahnya pada malam hari, kebanyakan, ada juga yang siang. Tapi gurah yang dengan mulut, dia gurahnya pada pagi hari. Nah, untuk memperhatikannya, nanti saya akan perhatikan dari mulai kita menunggu gurahnya sampai kita melaksanakan gurahnya, kita tes suara sebelum gurahnya, dan setelah 3 hari kita tes lagi suara kita ada perbedaannya apa enggak. Nah, itu nanti saya akan perhatikan. Kita tidak bisa menjamin suara itu baik atau suara itu lebih bagus, itu tidak bisa menjamin. Karena yang dibutuhkan itu adalah latihan olah vokal, latihan tarik suara. Nah, setelah kita sudah latihan, lalu kita dukung dengan gurah, maka itu akan menjadi baik. Karena tanpa ada belajar, tanpa ada dorongan-dorongan yang mengenai masalah seni-seni baca atau seni-seni lagu, karena tidak bisa. Karena segala sesuatunya itu harus belajar. Tanpa belajar, tidak mungkin akan mencapai suatu tujuan. Jadi setelah ini nanti saya akan membuat tutorial bagaimana cara bergurah dengan mulut. Kemudian kita praktikkan. Karena keadaan sekarang ini belum bisa mana-mana, karena tempatnya juga jauh. Jadi tunggu saja. Ketika nanti saya praktekkan, saya tes suara kita sebelum gurah, dan setelah 3 hari kita tes suara kita setelah gurah, dan lihat perbedaannya. Dan kita bandingkan sebelum gurah dan sesudah gurah. Ada manfaatnya dan ada kebaikannya. Karena segala sesuatunya kita bisa hanya merencanakan, hanya Allah lah yang menentukan. Untuk itu, untuk menunggu tutorial pelaksanaan praktek gurah, nanti saya akan lakukan. Ikuti terus video ini dan like, subscribe. Yang saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.